Yang pertama, jarum jam buat anak saya sudah bermuntahan 19 hari di lonceng gereja, di gema yang dimutaskan matahari, langit itu seluruhnya adalah besi. Anakku menjelma tragedi. Oh, di ruang-ruang yang tersusun aja hanya ada sepasang papan nama bagi siapa saja, tak menyimpan alamat kecuali nama depan dan sebuah tanya, berapa jumlah Tuhanmu? Ada satu ranjang roda, wastafel porselen dan aroma habit tertinggal di langit-langit besi. Ada lendir pada tengkorak, luka yang mengerap, hari-hari tak tertua. Aku saat menyusun kembali paru-paru anakku yang hanya terbaring dan berkedip harap semoga tak lenyap. Infus seperti kepanjangan Tuhan dari balik waktu dan malaikat-malaikat sayu. Dokter itu selalu datang dengan senyum yang ranum dan menyapa semua pasien. Tuhan tak lebih dari sekedar jarum suntik yang memberi geli. Tak lebih dari infus menetes menggerakkan semua jarum jam pada diri manusia. 2008. Saja yang kedua di ruang tunggu. Bangku kayu panjang dan tua. Di ruang tunggu arlojilah yang perlintasan. Orang-orang dengan kepala yang kedua, sebuah pot kusam dan sesuatu yang tampak seperti gema biola berlisutan dimainkan angin, berlisutan seperti ketiadaan. Di ruang tunggu yang berlintasan itu, jerit-jerit lalu lalang bagi ambulan terpecah, menyelinap di antara dengus dan bunyi geretan dari bangku kayu panjang dan tua. Kenapa ketiadaan selalu ditemukan pada saat tidak diinginkan? Pada saat manusia mencipta jam, jam mencipta berjuta-juta manusia, ketiadaan semakin ada. Di ruang tunggu, ketiadaanlah yang berlintasan. Saja terakhir, maghrib salihara. Kenangan seperti apel, sesaji merah jantung. Kenangan seperti bias ujung kota dan hujan mengiring tirus parasmu. Seperti sesaji merah jantung itu, kenangan bersentuhan, bergantian di dalam gelap. Terima kasih. Terima kasih Faisal. Teman-teman sekalian, saya panggil Arif Bagus Prasetyo dan Faisal Imran juga ikut mendampingi. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini perbendaharaan buku puisi Indonesia modern bertambah lagi satu. Langit Lemburawi melengkapi satu tradisi puisi lirik berbahasa Indonesia yang saya kira umurnya sudah cukup panjang kalau kita mengacu kepada puisi-puisi lirik yang dirintis oleh Amir Hamzah dan dikembangkan oleh Hairil Anwar, Gunawan Muhammad dan seterusnya. Tentu saja pembicaraan malam ini, kalau Anda sudah membaca makalahnya, Arif Bagus Prasetyo, seorang kritikus sastra dan seni rupa, mencoba menelaah kurang lebih adalah bagaimana kaitan puisi panjang Faisal Imran yang berjudul Kepada Yahuda Emihai dengan situasi politik di Indonesia dan bagaimana sikap politik bangsa Indonesia terhadap Israel dan bagaimana tegangan antara seorang santri yang belajar Islam secara mendalam di banyak pesantren atau di beberapa pesantren justru menaruh simpati kepada penyair yang notabene ras Yahudi. Tetapi pembicaraan Arif sebetulnya bukan hanya menyangkut kaitan puisi panjang ini dengan situasi politik yang ada di Indonesia dan Israel, tetapi juga pembicaraan tentang bentuk-bentuk bagaimana tegangan antara lirisisme atau hasrat untuk mempertahankan watak puisi lirik yang banyak memainkan bunyi dan ya terutama permainan bunyi dengan hasrat bercerita atau
menerakan sejarah ke dalam puisi, karena Faisal banyak sekali dalam puisi panjang kepada Yehuda Amichai misalnya mencoba membuat semacam kronik dalam puisi itu. Jadi tilas sejarahnya banyak sekali dan kita bisa berdebat tentang itu nanti. Tanpa panjang kata, saya persilakan kepada Arif Bagus untuk membicarakan pokok-pokok pikirannya kurang lebih 15 sampai 20 menit, dan setelah itu jika diperlukan saya kira nanti Faisal bisa bicara, tetapi bukan sebuah pembelaan atas apa yang disampaikan Arif, tetapi bagaimana puisi atau tradisi penulisan puisi lirik di Indonesia dalam generasi Faisal Imron. Saya kira itu saja pengantarnya. Silakan Arif, setelah itu Faisal sebentar, baru kita akan buka forum tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam hadirin sekalian. Dari 30 puisi yang terhimpun dalam buku puisi Langit Lemburawi, saya memang paling tertarik dengan puisi kepada Yehuda Amichai. Setidaknya ada 3 hal yang membuat saya tertarik. Pertama, puisi itu paling panjang dari puisi yang lain. Kemudian bentuknya yang beda juga dari puisi-puisi yang lain. Dia mengambil bentuk kronik, satu bentuk yang sepanjang pengetahuan saya cukup langka, walaupun bukan tidak pernah diambil oleh penyair lain, tetapi langka. Kemudian alasan yang ketiga yang terpenting adalah Yehuda Amichai itu sendiri, seperti yang tadi disampaikan Zen, seorang penyair berkebangsaan Israel. Ini satu hal yang menurut saya menarik gitu, karena saya kira jarang ya penyair Indonesia berbicara tentang ada nada simpati kepada Yahudi, karena dalam puisinya kepada Yehuda Amichai ini di situ sang penyair banyak berbicara tentang pengalaman Holocaust, pembantaian etnis Yahudi pada masa Yahudi Eropa pada masa Perang Dunia Kedua. Sementara sepanjang pengetahuan saya, Ahmad Faisal Imron adalah seorang penyair yang tumbuh dari lingkungan yang sangat Islami, dan kita tahu antara Islam dan Yahudi atau Israel boleh dibilang antagonis. Nah, ini buat saya menarik, dan saya sengaja memang tidak menanyakan. Saya sama sekali ketika membaca dan menganalisis puisi Faisal, saya sama sekali tidak bertanya kepada sang penyair kenapa dia begini seolah-olah bersimpati kepada bangsa Yahudi dan seterusnya. Saya sengaja tidak bertanya, karena kalau saya bertanya dan dia menjawab, maka ada kemungkinan puisinya menjadi tidak menarik lagi buat saya, menjadi terlalu jelas, gitu kan. Jadi saya memilih tidak bertanya. Selain kepada Yehuda Amichai bahwa yang dituju oleh puisi ini adalah seolah-olah kepada orang Israel, kemudian juga temanya tentang Holocaust gitu. Nah, tetapi juga yang lebih membuat mengapa puisi ini menarik adalah bahwa kalau kita baca biografi Yehuda Amichai sendiri, dia sebenarnya pernah menjadi tentara gitu dalam kehidupannya, yang ikut berperang melawan Arab gitu, di 3 perang dunia gitu. Memang kemudian terpikir juga oleh saya bahwa kemungkinan
Faisal tertarik dengan pernah membaca puisi Yehuda Amichai, kemudian tertarik dengan puisinya. Nah, ini saya mengecek ke beberapa puisi Yehuda Amichai, dan ada yang mirip, misalnya keresahan tentang Tuhan yang tampak dalam puisi Faisal. Kemudian Yehuda juga dalam banyak puisinya banyak meresahkan Tuhan, tetapi ada satu hal yang sangat berbeda yang saya lihat, bahwa kalau Faisal dalam puisinya itu dia berseru memanggil-manggil Tuhan, bahwa Tuhan seolah-olah meninggalkan manusia, seolah-olah pergi, tidak peduli kepada manusia yang sedang ditindas, yakni bangsa Yahudi Eropa ketika Perang Dunia Kedua. Seolah-olah Tuhan pergi meninggalkan umatnya. Tetapi ini justru sebaliknya. Kalau di dalam puisi Yehuda Amichai, Yehuda justru dalam kebanyakan puisinya sebel karena Tuhan nggak pergi-pergi dari manusia. Itu. Ini kan dua hal yang sangat bertentangan. Nah, gagasan bahwa Tuhan telah meninggalkan manusia dalam puisi kepada Yehuda Amichai sangat berbeda dengan gambaran tentang Tuhan yang tidak mau pergi-pergi dari kehidupan manusia dalam puisi-puisi Yehuda. Yang lebih mendekati gagasan Faisal Imron tentang Tuhan yang pergi berpaling atau meninggalkan manusia justru adalah puisi dari penyair kita yang penyair utama, salah seorang penyair utama kita, yaitu Amir Hamzah. Di mana Amir Hamzah dalam kumpulan puisinya yang sangat terkenal, Nyanyi Sunyi, banyak menyerukan tentang Tuhan yang berpaling atau meninggalkan manusia. Setelah saya baca puisi kepada Yehuda Amichai ini yang sepintas mengembangkan simpati terhadap bangsa Yahudi ketika Perang Dunia Kedua, tetapi yang menariknya puisi ini dibingkai tidak dalam masa Perang Dunia Kedua, tetapi di situ sejak baris-baris pertama Faisal membingkai cerita tentang Holocaust yang terjadi pada tahun 40-an itu dengan cerita pada tahun 67. Di hari penebusan 1967 itu, kau sesali semua yang tinggal debu di kota tua Yerusalem. Jadi latar tempatnya Yerusalem, bukan di Eropa, dan terjadi pada 1967. Ini sesuatu yang sangat menarik, karena pada tahun 67 itu sejarah mencatat bahwa posisi Israel tidak lagi tertindas seperti tahun 40-an, tetapi dia justru melakukan boleh dibilang penindasan kepada bangsa Palestina. Ini memang tidak ketara, tetapi kalau kita baca, loh, ini berarti seakan-akan Faisal itu melakukan kritik ya terhadap bangsa Yahudi, bahwa Anda dulu pernah ditindas, nah sekarang kok Anda ganti menindas bangsa Palestina. Sehingga dari sini puisi ini menjadi ironis, seolah-olah mengembangkan simpati, tapi sebenarnya mengembangkan kritik terhadap bangsa Yahudi, atau lebih tepatnya negara Israel. Bukan hanya menyampaikan semacam ironi sejarah, tetapi juga puisi ini lebih menarik lagi bagi saya karena juga menyajikan ironi terhadap puisi itu sendiri. Ironi terhadap puisi. Jadi bukan hanya ironi terhadap sejarah, tapi ironi terhadap puisi. Kenapa? Karena ironi atau kritik terhadap negara Israel itu hanya bisa kelihatan kalau puisi Faisal ini, puisi kepada Yehuda Amichai, kita baca dengan mempertimbangkan latar belakang historisnya. Sementara tanpa itu
puisi ini menjadi biasa-biasa saja, nggak tahu kita bahwa Faisal menyelundupkan kritik. Nah, masalahnya apakah puisi hanya bergantung kepada pembacaan yang ditentukan oleh sejarah. Nah, ini dengan kata lain, jika kita mengutamakan sejarah daripada puisi, maka berarti puisi kepada Yehuda Amichai ini seolah-olah mengironiskan puisi itu sendiri. Karena sesungguhnya puisi dapat dinikmati pada dirinya sendiri, pada teksnya sendiri, tanpa perlu merujukkan kepada dunia di luar teks, yakni latar belakang historis. Terlebih lagi bahwa Ahmad Faisal Imron menurut saya adalah penyair yang sangat menyadari kekuatan citra dan bunyi kata-kata puisi. Tetapi dia juga menaruh perhatian agar bagaimana puisi tidak melayang bebas saja kata-kata itu. Dia merasa perlu untuk seolah-olah membuktikan puisinya, yakni dengan menautkan kata-kata puitiknya dengan hal-hal yang bisa dikenali di luar alam batin sang penyair itu sendiri, hal-hal yang berada di dalam lingkup sejarah itu. Misalnya, ya itu tadi kepada Yehuda Amichai. Faisal banyak sekali dalam puisi-puisinya menyebut nama-nama tokoh atau nama-nama tempat atau nama-nama objek yang benar-benar ada di dalam kenyataan di luar teks, di luar puisi. Jadi ini bagi saya mengindikasikan ketertarikan Faisal kepada sejarah, yakni sejarah dalam artinya luas sebagai ingatan tentang fakta. Dalam pandangan saya, Faisal banyak mengambil ilham puisinya dari sejarah personal, nostalgia, kenangan. Membaca puisinya kita mendapat kesan bahwa Faisal adalah penyair soliter yang banyak mencurahkan waktu dan energinya untuk mengingat kejadian-kejadian lampau yang sangat berkesan kepada dirinya. Namun ingatan yang menjadi basis penciptaan puisi Faisal adalah ingatan liris, yakni ingatan sebagai tindakan imajinasi yang dibangkitkan oleh emosi. Di sini, apa yang berharga bagi sang penyair bukanlah objek atau kejadian yang diingatnya itu sendiri, melainkan perasaannya ketika berhadapan dengan objek atau kejadian di dalam pengalamannya di masa lampau. Karena bertumpu pada semacam nostalgia perasaan, jadi yang dinostalgia bukan kejadian itu sendiri, tapi perasaannya ketika berhadapan dengan kejadian itu, maka puisi Faisal kerap menampakkan ketegangan antara narasi dan lirik, antara dorongan bercerita dan dorongan bernyanyi. Untuk kalau cerita menciptakan atau narasi menciptakan aliran peristiwa, sedangkan lirik mendramatiskan perasaan. Nah, untuk merujukkan dua tujuan yang berbeda ini, Faisal cenderung melirikkan narasi di dalam puisi-puisinya, yakni dengan cara menghambat aliran peristiwa demi menguatkan emosi. Akibatnya berbagai potensi naratif yang ada di dalam puisi-puisi Faisal Imron seringkali dibatalkan atau ditangguhkan atau ditunda oleh suara liris sang penyair yang terus-menerus menginterupsi jalannya cerita di dalam puisi-puisinya itu sendiri. Ingatan tentang masa silam menjadi terpinggirkan oleh ingatan tentang emosi yang merebak dari kontak sang penyair tentang masa silam. Sebagaimana kaum romantik, dalam puisi-puisi Faisal terasa bahwa puisi merupakan luapan spontan dari suatu perasaan.
berasal dari emosi yang diingat kembali dalam keheningan. Tetapi perasaan spontan yang keluar dalam puisi-puisi Faisal itu cenderung dikendalikan oleh sistem perlambangan yang kompleks, seringkali tidak padu meskipun tetap berirama. Aktivitas imajinasi yang Faisal ketika melakukan semacam proses meditasi untuk mengendalikan perasaannya yang spontan dengan membangun sistem perlambangan yang kompleks itu, di satu sisi memunculkan bentuk fantastis mirip mimpi di dalam puisi-puisinya, tetapi di sisi lain aktivitas imajinasi yang sama bisa memercikkan cetusan-cetusan pikiran mirip filsafat di dalam kata-kata puisinya. Misalnya dalam puisi dongeng dia bilang, kita hanya menerima takdir sebagai kura-kura. Kemudian tak ada silam dalam hidup kita, hanya ilusi dan luap fata morgana. Kecenderungan berfilsafat. Kecenderungan ini bersama dengan kecenderungan untuk memperhatikan atau memberi perhatian yang besar kepada faktor sejarah atau historis, kemudian juga cara pemenggalan larik dan tuturan penggunaan kata-kata, berbagai kata-kata arkais atau eksotis yang banyak ditemukan dalam puisi-puisi Faisal ini, saya sangat sulit untuk menghindari kesan bahwa Faisal memang sangat kuat terpengaruh oleh salah satu penyair ternama kita, yaitu Gunawan Muhammad. Tentu saja perlu dicatat bahwa bukan hanya Faisal yang terpengaruh oleh Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad, kemudian Sapardi Djoko Damono, kemudian Chairil Anwar. Di dalam tradisi lirisisme Indonesia itu memang seolah-olah menjadi satu menjadi godfathers gitu, yang pengaruhnya sulit sekali dihilangkan oleh penyair-penyair yang tumbuh, generasi-generasi penyair di bawahnya. Kalau saya membaca, kemudian menghubungkan, kemudian teringat kepada puisi Gunawan, ya itu sebenarnya sesuatu yang wajar dan banyak ditemukan. Bahkan saya sendiri dalam posisi sebagai penyair pernah juga ditukan dengan kata-kata yang jauh lebih pedas oleh penyair Sutarji Kolsembahri pada tahun 96. Itu menunjukkan bahwa memang dari dulu itu seolah-olah menjadi momok, dan setiap generasi penyair Indonesia seolah-olah mempunyai beban sejarah untuk membongkar semacam tradisi lirik yang jalurnya dibangun mulai dari Amir Hamzah, kemudian ke Chairil Anwar, kemudian ke Gunawan, Sapardi. Ini buku kedua Faisal, dan kita tidak tahu apakah di bukunya yang ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya dia akan berusaha membongkar keterpengaruhan dari generasi tua itu atau tidak. Kita masih tunggu. Kalau kita percaya bahwa orisinalitas itu penting, tentu saja kita harap dia akan mampu membongkarnya. Tetapi kalau kita tidak percaya lagi pada orisinalitas di zaman pasca modern seperti sekarang, ya marilah kita harapkan bahwa Faisal akan menangkap lebih banyak lagi penyair-penyair besar dari seluruh penjuru dunia untuk memperkaya puisinya. Saya kira sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih Arif. Saya kira banyak sekali pernyataan Arif yang menarik dan bisa ditanggapi. Kemudian misalnya dia menyebut tegangan antara puisi yang berambisi bercerita atau naratif yang menyebabkan
aliran peristiwa dengan puisi Faisal yang cenderung melirikkan peristiwa. Nah, ini istilahnya nanti bisa berdebatkan. Jadi potensi naratif itu selalu dibatalkan oleh suasana lirik perasaan atau suara liris si penyair. Juga misalnya dia sebut lagi sistem perlambangan yang kompleks dalam puisinya Faisal Imran. Juga ada soal keterpengaruhan antara puisi-puisi atau model puisi lirik Gunawan Muhammad terhadap puisi-puisinya Faisal Imran. Teman-teman sekalian, saya ingin mendengar pendapatnya si penyair bukan dalam kapasitas menjawab apa yang dikatakan oleh Arif Bagus Prasetyo, tetapi bagaimana tradisi penulisan puisi itu tumbuh di lingkungan pesantren misalnya, atau bagaimana Faisal Imran generasinya di Bandung dan Tasikmalaya memulai atau menumbuhkan tradisi penulisan puisi lirik di lingkungan pesantren dan sejenisnya, dan bagaimana dialog antara para penyair itu dengan tradisi yang lebih besar, bukan hanya puisi Indonesia modern secara umum, tapi bagaimana puisi dunia berdialog dengan dengan dia. Saya kira itu mungkin kisi-kisi yang bisa dipakai untuk Faisal. Silakan, Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera. Pertama-tama mungkin seperti yang Mas Jenai bilang bahwa saya lahir di pesantren dan dibesarkan pesantren, kemudian pendidikan juga dari pesantren, salap ke pesantren salap lainnya. Tetapi yang harus dicatat bahwa saya memang Islam 100% tapi bukan FPI. Jangan sampai. Saya nadirin Mas. Seperti yang bilang Pak Said Akil bilang, kalau seluruh di Indonesia umat Islam nadirin maka selesai semuanya. Tradisi di pesantren itu di pesantren salaf dan pesantren modern itu sangat berbeda. Tetapi saya mulai dari pesantren-pesantren yang saya kunjungi, maksudnya yang saya mondok di beberapa pesantren itu, termasuk beberapa pesantren yang mungkin tidak dikenal, tapi ada beberapa yang dikenal, misalnya pesantrennya Al-Maghullah Abu Yadim Yati Banten, atau Ki Bustomi, atau beberapa pesantren yang sering dikunjungi Gus Dur dulu, kayak Kayu Manis di Cipanas dan sebagainya. Tapi tradisi menulis itu sebetulnya bahwa santri-santri yang di pesantren salaf itu memang suka menulis, tapi tidak menulis seperti yang saya tulis ini. Saya kebetulan bahwa awalnya itu tahun 2000, tahun 19 berapa ya gitu, 1990 atau berapa gitu. Karena Acep Jamil itu adalah kakak saya sendiri dari kelas buku. Saya sering ngobrol, kemudian saya belajar banyak dari Acep, dan akhirnya saya menulis dan juga melukis. Kemudian setelah itu saya di pesantren, pada akhirnya teman-teman yang ikut atau tertarik dengan menulis puisi itu ikut, dan sampai sekarang banyak sekali yang menulis puisi. Kemudian alumni pesantren, mohon maaf, di pesantren tempat kakek saya dulu itu ada banyak sekali penulis-penulis yang sampai sekarang mengikuti event-event, mohon maaf kalau eventnya dianggap nasional kayak TSI dan sebagainya gitu, yang konon dananya nggak jelas itu. Nah, tetapi puisi-puisi yang mereka tulis itu sebetulnya tidak bersentuhan dengan dunia kota, tidak bersentuhan dengan, karena bagaimanapun bahwa di pesantren salaf itu jarang sekali buku-buku modern. Yang mereka baca itu hanya kitab klasik. Kalau misalnya buku-buku sastra, kitab-kitab sastra gitu, klasik itu kayak Johan Magnun, Ulul Juman, itu nama-nama di antara sekian kitab. Meskipun ada beberapa kitab yang sastranya sangat tinggi kayak Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu, tetapi
tradisi itu hanya untuk contoh, hanya untuk rujukan mangkul anhu yang Satri bilang untuk mencapai apa yang disebut dalil untuk mencapai satu kesimpulan bahwa kenapa Quran menjelaskan tentang anu, kenapa menjelaskan misalnya ayatnya sangat samar sekali misalnya. Nah, dibongkarnya itu dengan itu paling tidak balaghah, bayan ma'ani badi itu bisa membantu, memang sangat membantu selain nahwu sharaf untuk membongkar hal itu. Karena bagaimanapun bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum, maksudnya memang sebagai sumber hukum bukan hukum. Karena kalau tiba-tiba ada ajaran-ajaran kayak EPI yang langsung mengambil hukum dari Quran, sebetulnya salah dan keliru. Karena Al-Quran itu sumber hukum bukan hukum. Nah, tetapi mempelajari hal itu berdasarkan bahasa, berdasarkan teks yang berlaku atau yang memang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, kemudian hal lain yang mungkin bisa membagi gambaran bahwa tradisi di pesantren itu memang kadang-kadang loncatan bahasanya sangat tinggi, sangat tidak dimengerti, mungkin gelap lah gitu ya. Karena memang di ilmu bayan ma'ani badi di balaghah itu kadang-kadang memberi contoh yang sangat gelap. Kalau di Indonesia kan, kalau misalnya di sastra Indonesia itu sangat gelap sekali. Tiba-tiba ada penyimbolan atau penandaan atau apa sebagainya, dan metafor yang tertulis di kitab-kitab itu sangat sulit dan memang rumit kalau di Indonesia kan, atau ketika masuk ke wilayah sastra Indonesia. Nah, saya kira hal lain yang mungkin membantu untuk proses diskusi ini dalam bahasan Yehuda Amichai itu sebetulnya, meskipun saya bukan pembelaan, tetapi memang secara jelas sudah ditulis oleh Mas Arif, tetapi bahwa yang disebut tadi oleh Mas Junhai ada keterkaitan bahwa tidak hanya menulis tentang Yahudi yang memang dibantai oleh Najib pada saat itu, pada Perang Dunia Kedua, tetapi saya sendiri mencantumkan bahwa di bait-bait terakhir, leluhur kami, anak cucu kami, dan mimpi yang menorehkan luka, mungkin juga mereka menyesali kenapa di bumi yang sejauh ini tak ada letusan, dan kenapa Tuhan tak berseru hutan dan perbukitan akan kembali dicintai burung-burung, 1000 sungai berkelok putih dalam mimpi anak-anak. Konteks Indonesiaan saya kira seringkali, meskipun saya bukan berarti bahwa ada mentakbirkan atau menggemborkan bahwa Indonesia kenapa mesti seperti ini, segalanya kacau, segalanya tidak jelas. Tetapi saya berusaha bahwa meskipun hanya sebatas tulisan, bahwa saya hidup bersentuhan dengan berbagai hal, dengan banyak hal, tentunya bahwa saya punya perasaan tentang segala hal. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Saya kira ada beberapa yang menarik dari Faisal ya. Misalnya kalau dalam tradisi pesantren rupanya puisi dipelajari bukan untuk untuk puisi itu sendiri, tapi untuk menggali kandungan Al-Quran ya. Jadi puisi sebagai alat bedah ya. Sementara Faisal menempuh jalan yang lain, dia ingin menjadi penyair bukan menjadi ahli tafsir Quran. Itu saya kira poin yang menarik tradisi puisi di pesantren. Teman-teman sekalian, saya kira pernyataan Arif dan Faisal bisa dikomentari atau bisa dibantah, atau mungkin Anda ingin mengajukan pengalaman membaca puisi sejenis dalam tradisi puisi berbahasa Indonesia. Saya persilakan untuk mengajukan tanggapan atau pertanyaan. Kalau tidak ada, saya mau kasih sedikit. Kalau tidak ada, saya boleh nanya ke Faisal. Nanti. Jadi gini. Tadi Arif menjelaskan tentang situasi pengaruh di dalam puisi lirik berbahasa Indonesia ya. Jadi pada tahun 96 itu di Dewan Seni Jakarta di tim ada forum pertemuan penyair yang cukup besar, dan itu satu-satunya terakhir forum penyair di Indonesia yang dibikin oleh DKJ, namanya Mimbar Penyair Abad 21. Arif ini alumni dari Mimbar Penyair Abad 21. Dalam buku itu yang diterbitkan oleh Dewan Seni Jakarta, Sultan Jikal Zumbahri
penyair yang ikut membahas puisi-puisi para peserta itu menegaskan, salah satu yang saya ingat adalah misalnya bagaimana kecenderungan puisi Mutakhir generasi tahun 90-an, dan dia menyebut puisi-puisi Arif antara lain sebagai semacam karbon kopi dari saja Gunawan Muhammad. Tentu saja juga ada tuduhan lain, misalnya saja Aslan Abidin yang kurang lebih begitu, tetapi dia memuji misalnya puisi-puisinya Tan Liao Yi yang menurut dia membawa warna lokal Tionghoa dalam sastra dalam puisi modern Indonesia misalnya. Latar historisnya begitu. Kalau misalnya pada malam hari ini pembicaraan itu mau diperpanjang kepada Faisal, Arif sudah menyinggung, tapi ada segi-segi lain yang saya kira menarik dibahas ya. Silakan teman-teman sekalian. Arif tadi berbicara tentang pengaruh atau tradisi yang terentang dari zaman Amir Hamzah sampai sekarang. Nah, saya sebenarnya mau konsentrasi ke buku yang kita diskusikan malam ini. Pertanyaan saya, bisa nggak lebih eksplisit kira-kira kita bisa mengenali apa sih pohon apa yang tumbuh di dalam puisinya Ahmad Faisal Imron? Saya kepingin lebih eksplisit lagi. Sepintas selalu memang tadi seperti disebutkan, tetapi apa tidak ada yang lain? Gitu. Seberapa banyak pengaruh itu muncul dan seberapa besar anxiety of influence itu loh. Artinya kalau ada itu, kalau ada takut terpengaruh itu, lalu kan berusaha lain juga menangkap jejak yang lain meskipun tidak kelihatan. Seluas dunia inilah pengaruh itu. Yang kedua, ini yang saya sedikit heran sebenarnya. Ada tidak pengaruh puisi Yehuda Amihai di dalam puisi itu? Puisi itu bukan cuma apa yang dibicarakan oleh puisi ya, tetapi bentuknya sendiri itu kan menghantui kita. Itu ada nggak kira-kira itu pengaruh puisi Yehuda Amihai? Pengaruh bentuk puisi Yehuda Amihai di dalam puisinya Ahmad Faisal Imron? Itu dua pertanyaan itu. Seberapa banyak pengaruh Gunawan Muhammad? Saya harus mengakui bahwa pengaruhnya besar ketika membaca puisi-puisi Ahmad Faisal Imron itu. Di dalam tulisan saya misalnya bagaimana cara dia menyusun doa misalnya, itu mirip menurut saya dengan Muhammad. Kemudian kecenderungan berfilsafat, kecenderungan mengeluarkan pernyataan yang abstrak, filosofis, yang memang sangat mengingatkan pada puisi Gunawan Muhammad. Ini sebenarnya salah satu problem saya sebenarnya ketika membahas puisi Gunawan Muhammad, karena jangan-jangan sayalah yang silau dengan pengaruh Gunawan yang ada di dalam puisi Faisal Imron, sehingga saya harus menyebut itu di dalam tulisan saya. Saya tidak mungkin menafikan itu. Tetapi kalau yang bedanya dengan Gunawan, saya kira Faisal lebih ada kecenderungan lebih romantis lah gitu. Dalam Gunawan itu, romantisnya Gunawan itu selalu sepanjang pengamatan pembacaan saya selalu dihubungkan dengan kerja pikiran dia gitu, sehingga kadang-kadang tidak terlalu terasa. Tetapi Faisal dia lebih tidak khawatir, itu boleh dibilang gitu, untuk memanjakan perasaannya. Aspek emosional itu lebih kuat di Faisal itu, sehingga itu yang tadi saya bilang bahwa kerja atau
jalannya peristiwa atau narasi itu seringkali menjadi tersendat-sendat atau bahkan buntu di dalam puisi Faisal, walaupun bayangan tentang narasi itu ada gitu, tapi ketika kita baca puisinya menjadi tidak lagi naratif karena gejolak perasaan emosinya itu besar di sana. Itu kalau bedanya dengan puisi Gunawan sepanjang yang saya baca begitu. Kemudian ada tidak pengaruh Yehuda Amichai. Ya, ini sebenarnya tadi yang ingin saya tanyakan kepada Faisal adalah sebenarnya apa sih ini puisi ini, kenapa harus dikasih judul kepada Yehuda Amichai? Itu saya sendiri nggak tahu, seperti tadi saya bilang itu, saya hanya membaca puisinya, kemudian saya tidak bertanya kepada penyairnya tentang kenapa harus Yehuda Amichai di antara sekian penyair lainnya. Misalnya kalau bicara tentang Holocaust, kenapa tidak Nelly Sachs misalnya yang lebih terkenal gitu, lebih lebih banyak menulis tentang Holocaust misalnya, kenapa harus Yehuda Amichai? Ini juga yang ingin saya ketahui sebenarnya, dan itu keinginan tahuan itu yang mendorong saya untuk mengecek sedapat-dapat mungkin puisi Yehuda, dan harus saya akui memang tidak banyak yang berhasil saya peroleh. Saya hanya membaca kumpulan puisinya Yehuda Amichai yang terbitan Penguin tahun 70 sekian gitu. 71 ya saya kira ya. Dan setelah itu saya tidak berhasil mendapatkan puisinya, dan kalau saya baca dari kumpulan itu dari segi bentuk saya tidak mendapat ini bahwa Faisal terpengaruh bentuknya Yehuda Amichai, enggak. Dan ya mungkin perlu telaah lebih jauh, karena kalau dari kumpulan puisinya Yehuda yang 71 itu juga banyak bentuk di sana sebenarnya, yang macam-macam gitu bentuknya, karena itu rentang waktunya panjang yang seleksi di buku itu. Nah, cuman terus lagi-lagi saya terpengaruh, terpusat pada masalah tema itu, dan yang paling mencolok adalah tentang Tuhan itu tadi yang saya sebut. Kalau Faisal menyeru-nyeru kenapa Tuhan pergi, kalau Yehuda menyeru-nyeru kenapa Tuhan gak pergi-pergi dari manusia. Kok Tuhan ini ganggu terus manusia, dan itu tidak hanya satu puisi saya temukan tema itu, banyak di puisinya Yehuda, ya tidak banyak tapi cukup dominan gitu. Keresahan tentang Tuhan yang tidak mau pergi itu. Nah ini, nah itu kembali lagi mengingatkan pada tradisi kita sendiri gitu. Amir Hamzah tiba-tiba yang jelas sekali menyeru-nyeru Tuhan yang berpaling itu kalau dari segi tema. Nah itu aja dari saya. Saya pengen tahu memang kenapa Yehuda Amichai itu. Lanjutan. Bu. Kalau nggak ada yang lain, kalau ya pertanyaan lain, kalau nggak ada saya tambah. Saya kira mungkin pendapat Arif ini bisa dielaborasi lagi bahwa apakah bentuk pemotongan lirik dalam puisi Faisal dan tendensi untuk berfilsafat atau menggunakan kata-kata abstrak itu bukti yang cukup adekuat untuk dalam tanda petik menggolongkan Faisal ini ke dalam tradisi puisinya Gunawan Muhammad, atau kita membutuhkan argumen lain sehingga penggolongan ini atau kategorisasi ini bisa memadai ya. Misalnya dia sebut tadi soal ya pemotongan kata, jagemen, terus ada lagi permainan bunyi,
soal doa, bagaimana berdoa dalam puisi. Itu barang buktinya itu, tapi kita bisa mendebat lebih lagi. Ada lagi nggak yang mau berkomentar? Sebelum saya serahkan kembali kepada Nirwan. Atau sebetulnya saya ingin dengar juga pendapatnya Sito yang sebagai penyunting. Apakah pengalaman menyunting ini kan bisa menjadi pembaca atau kritikus pertama sebelum Arif bicara? Silakan, Bu. Saya menyunting menjadi editor, bersedia menjadi editor kumpulan puisinya Faisal ini. Alasan pertama karena sama-sama nahdiyin. Saya ini gini-gini NU juga. Jadi ada unsur kolusi sebetulnya, nepotisme. Pada waktu saya masih sering bertemu dengan Acep, itu saya diperkenalkan dengan salah satu santrinya ini dulu, dan waktu itu sudah menulis puisi. Lalu tulisan si santri ini segera menarik perhatian saya karena dari sekian banyak puisi yang ditulis oleh anak-anak seusianya waktu itu santrinya si Acep ini mempunyai kemampuan menulis yang cukup baik, dalam pengertian kalimat-kalimatnya beres, kemudian ejaannya baik, logikanya benar, penggunaan metaforanya tidak ngawur, sebagaimana yang dilakukan oleh bahkan penyair-penyair yang terkenal dan tua. Nah, bermula dari ketertarikan itu, saya setiap kali ada kesempatan membaca puisinya Faisal, saya baca, dan terakhir dia menghubungi saya untuk membaca lebih banyak puisinya itu. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa anak ini mempunyai kemampuan menulis yang cukup beres. Ya. Nah, anak yang sudah beranak. Betul, sekarang menjadi bapak. Bapak Faisal Imron ini sudah lama mempunyai kemampuan menulis beres itu. Kemudian ketika saya membaca seluruh puisinya yang akhirnya dibukukan dalam Langit Lemburawi ini, memang benar bahwa ingatan paling kuat itu pada sajak Gunawan Muhammad. Itu juga tidak bisa saya hilangkan. Tentu saja kalau kita lihat teksnya, ini kata-kata ini kan punya siapa saja dan disusun begitu rupa, siapa saja boleh menyusunnya, bahkan kata-katanya berbeda, pemenggalannya boleh sama, tapi apanya yang sama? Tentu saja kalau disandingkan bisa lain sama sekali puisinya. Tetapi pembaca puisi yang akrab dengan puisi itu akan tahu bahwa di Indus saja udah ketahuan. Di sini udah ketahuan gitu loh. Jadi itu kalau kita kemudian dituntut untuk menunjukkan bukti-bukti itu, ya paling yang akan terjadi adalah hal teknis tadi, pemenggalan kata, unsur bunyi, kemudian mungkin diksinya gitu, terus pembangunan imaji-imajinya gitu. Tapi lebih dari itu banyak sekali hal yang tidak bisa seluruhnya diterangkan melalui masalah-masalah teknis semacam itu, tapi terendus dengan kuat itu tadi. Itu. Nah, hubungannya dengan kerja saya sebagai editor, tentu saja saya tidak mau mengubah hal yang semacam itu bukan tanggung jawab saya. Bagi saya menulis puisi itu sudah, apalagi puisi yang baik menurut saya itu setidaknya bisa dinikmati dan tidak membuat saya mual gitu. Itu baik menurut saya. Jadi kalau itu bisa dicatat bagi teman-teman yang suka menanya apa definisi puisi baik, yaitu bisa dinikmati dan tidak membuat mual, itu baik. Nah itu usaha semacam itu menurut saya sudah sangat perlu dibantu, didukung dan diapresiasi. Jadi persoalan keterpengaruhan buat saya tidak penting. Gitu. Yang terpenting adalah
ada suara lain, ada gagasan lain, ada banyak hal lain yang bisa disampaikan mungkin dengan cara atau gaya yang hampir sama. Nah, selebihnya adalah saya bersama Faisal tentu saja, artinya meminta konfirmasinya, persetujuannya bahwa ada kalimat-kalimat tertentu yang bagi saya tidak kurang kuat atau kurang efektif atau bahkan terlalu boros misalnya. Ada beberapa frase yang dalam struktur puisi yang seluruhnya diarahkan punya logika yang benar itu tiba-tiba ada yang tidak logis misalnya. Nah, hal semacam itu yang kemudian saya diskusikan dengan dia. Jadi ada memang bagian-bagian sangat kecil yang lebih banyak dibuang, ada juga yang ditambahkan sedikit gitu, tapi seperti mendembul sedikit, mengamplas banyak gitulah kurang lebih. Kayak tukang pelitur itulah. Jadi sebetulnya puisi itu ya nggak sakral-sakral amat seperti itu juga. Jadi saya kira mungkin akan lebih menarik justru kalau kita mendiskusikan puisi itu sebagai ya barang kerajinan seperti topi saya, kemudian gelas itu, kursi ini gitu. Jadi tidak perlu sejarahnya sejauh mana, filsafatnya sejauh mana, keterpengaruhannya, originalitasnya. Itu menurut saya kok jadi aneh gitu. Penyair itu seolah-olah lebih hebat dari Pak Tani gitu misalnya. Itu juga aneh. Jadi menurut saya kita bisa mendiskusikan puisi ini supaya diskusi ini bisa berjalan dan lebih cair. Kita hadapi puisi-puisi ini ya sebagaimana teks yang biasa atau benda-benda yang lain. Mungkin dari situ kita bisa ngomong lebih ringan, lebih tidak takut salah, tidak takut kelihatan bodoh gitu. Karena puisi juga tidak akan membuat kita menjadi lebih arif atau lebih pintar atau lebih alim, enggak gitu. Jadi biasa saja. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa sebagai editor saya berani menjamin bahwa puisi-puisi yang sekarang sudah terbit dalam bentuknya yang terakhir ini sungguh layak Anda beli dan Anda baca. Wassalam. Menurut saya keterpengaruhan itu justru penting, terutama pada saat ini, pada sekarang ini ketika media itu tidak hanya buku tetapi juga di Facebook, di internet itu beredar banyak sekali puisi, sehingga karena keterpengaruhan itu saya anggap penting. Itu saya selalu mengapresiasi kalau saya membaca puisi adik-adik gitu kan, generasi yang lebih muda, kemudian saya melihat di sana ada keterpengaruhan tapi dia berusaha melawan keterpengaruhan itu saya apresiasi sekali gitu. Ketimbang yang sama sekali seolah-olah menulis puisi dari awang-awang. Nirwan Dewanto mungkin tidak percaya bahwa seorang penyair itu tidak bisa menulis dari puisi dari langit. Pasti ada penyair pendahulu yang di ini. Tetapi ya, Anda dulu saya baca pernah bilang bahwa tidak ada penyair yang menulis berdasarkan ilham dari langit, gitu kan? Pasti ada pendahulu yang ini gitu. Tetapi pembacaan saya dari puisi-puisi yang begitu banyak bertebaran di Facebook misalnya, kok saya rasanya ada itu jenis penyair yang begitu gitu, yang kemudian juga kalau kriterianya si Tok tadi puisi yang bagus itu enak, tidak bisa dinikmati dan tidak bikin mual, itu ada teman-temannya yang bisa menikmati juga, buktinya ngasih tanda jempol misalnya gitu kan. Oh ini bagus berarti kalau kriteria itu tadi gitu kan. Nah, kemarin di dalam Temu Sastra Indonesia di Ternate yang ketiga kemarin itu saya tidak hadir waktu diskusinya Afrizal, tetapi kemudian saya baca makalahnya Afrizal Malna. Di sana Afrizal pada awalnya berbicara tentang beban-beban sejarah itu di dalam sastra Indonesia yang menurut penangkapan saya antara lain
terlihat juga dalam bentuk keterpengaruhan itu, beban-beban sejarah tradisi lirik yang berkembang di Indonesia misalnya, kan bisa kita anggap beban sejarah yang menuntut pembongkaran. Di sana Afrisa melihat bahwa ini generasi penyair muda ini sekarang banyak juga yang seolah-olah tidak lagi peduli dengan beban-beban sejarah itu. Nah, di situ ada dicuplik contoh-contoh puisi yang sebenarnya sering juga saya temukan contoh-contoh yang sama, yang memang benar nggak terpengaruh beban sejarah, karena menurut saya memang para penulis itu nggak peduli dengan sejarah sastra kita atau sejarah puisi kita. Mungkin bahkan nggak pernah baca puisinya Gunawan Muhammad atau puisinya Sapardi atau puisinya Nirwan Irwanto atau Sitok Srengenge. Jadi ya asik aja nulis tentang ketemu siapa di mall gini ya, kayak itu banyak sekali puisi yang kayak begitu dan banyak tanda jempolnya, dan itu menurut saya tidak bersimpati dengan kalau itu dianggap apa yang sudah lepas dari beban sejarah sastra Indonesia, ternyata bentuknya jadi kayak begitu. Nah, itu justru berbahaya, karena pencapaian literer yang sudah dialami atau sudah dicapai oleh para sastrawan terbesar kita menjadi sia-sia, seolah-olah penyair itu ya menulis lagi mulai dari nol, tapi bukan nol ini karena sengaja mau mengenolkan diri supaya bisa membongkar yang lama, enggak, karena memang nggak tahu gitu. Dan itu terasa sekali kalau kita baca banyak puisi yang bertebaran di Facebook itu. Nggak pernah baca puisinya Tarji, nggak pernah baca puisinya Gunawan, nggak pernah baca puisinya Sapardi gitu. Jadi yang disebut dengan kadang-kadang dengan pemberontakan, dengan pembaharuan dan sebagainya menjadi sama dengan apa ya, kengawuran ya, kasarnya gitu. Nah, ini tidak baik. Maka saya bersimpati kalau ada orang terpengaruh tapi dia berusaha membongkar keterpengaruhan itu. Itu bagus menurut saya. Oke. Sebetulnya saya ingin mendengar satu pendapat dari, betul Hasib udah angkat tangan, pendapat Hasib tentang puisinya Faisal, atau dia mau bertanya yang lain? Silakan. Saya baru dapat buku ini tadi siang dan baru melihat-lihat setelah masuk di ruangan ini. Jadi nggak banyak yang sempat saya baca. Tapi dari beberapa yang saya lihat itu ini saya mencoba menghubungkan dengan tadi pernyataan soal pengaruh dari Gunawan, terutama yang saya perhatikan di sini kok sering muncul kata-kata yang secara semantik mungkin dia tidak terlalu berhubungan dengan link sekitarnya, dengan kata sebelum atau sesudahnya, tapi barangkali, nah kalau pada sejak Gunawan itu saya merasa Gunawan Muhammad seringkali saya merasa banyak kata-kata yang muncul karena bunyinya itu yaitu berdekatan dengan sebelahnya, dengan dekat. Jadi misalnya yaitu apa sih yang sering, maaf yang saya ingat misalnya itu seperti kau basuh aku dalam desah asap saunamu, asap sauna itu SSS gitu banyak sekali. Kemudian apalagi ya, gagang gurun gitu, itu semua secara semantik kan tidak tepat ya, tapi atau aneh atau jauh sekali, tapi itu muncul karena saya kira karena dorongan bunyi itu, dia mengikuti dorongan bunyi sehingga secara semantik kemudian menjadi suatu semacam kayak tabrakan. Nah pada beberapa saja Faisal yang saya lihat di sini, misalnya pada Yahuda Amihai itu ada beberapa yang kata-kata yang muncul tapi sepertinya itu nggak berhubungan, buat saya tidak berhubungan dengan sekitarnya, tapi juga bukan karena dorongan misalnya bunyi itu. Misalnya di sini pada saja Yahuda Amihai halaman 16, pada mulanya ajal hanya mengintip dari balik balkon, pada mulanya hanya fiskal atau selembar tikar demi tubuh di sisa lelah. Fiskal, ini dari mana datangnya fiskal nih? Kemudian
Ada beberapa. Ini misalnya yang apa ya? Yang dongeng yang sorry sebentar ya. Oh, Langit Lemburawi. Itu di situ tiba-tiba ada ini ya. Tak lama setelah embun menyelinap dari balik kabut dan penimu, gema timpani seperti langkah seorang resi. Saya agak sulit menarik, ini agak lain sedikit, tapi agak sulit menarik hubungan yang dekat antara suasana yaitu Lemburawi yang dalam bayangan saya ada di sekitar kita, dan tiba-tiba ada gema timpani yang berhubungan dengan resi. Ini secara itu saya merasa itu kok tiba-tiba saja muncul, ini dari mana dorongan apa? Kalau pada Gunawan saya itu ya dorongan akustik bunyi apa namanya nih asonansi atau aliterasi banyak sekali pada Gunawan. Tapi di sini yaitu satu, kemudian yang kedua kadang-kadang menggunakan bunyi-bunyian dari bahasa lain yang kelihatannya adalah mengejar ini rima akhir, seperti kata apa, domah, kemudian dahon, apalagi ini pada saja. Jadi bahasa lain, karena kemudian di bait berikutnya misalnya ada lagi apa, mohon atau apa, atau pohon, omah, domah bawahnya. Nah, saya ingin dengar komentar dari Arif tentang dari mana kira-kira menurut Anda kenapa bunyi-bunyian kayak ini muncul, atau karena hanya ingin menampilkan sesuatu yang asing, yang canggih atau apa? Coba saya ingin dengar menurut Anda gimana? Ya, kalau menurut pandangan saya memang Faisal ini saya kira untuk kumpulan puisi yang kedua ini memang dia rupanya sangat terpesona gitu. Faisal boleh membantah ini dengan arkaisme itu loh, arkaik gitu, eksotis, bukan arkais, eksotis yang lebih tepatnya mungkin, eksotis. Yang dalam tulisan saya sih apa yang saya sebut sebagai dalam tanda kutip sejarah itu pun juga hal-hal yang cukup eksotis atau tidak begitu umum sebenarnya. Misalnya ini apa, gerbera gitu, dia ini kan maksudnya tanaman hias Gerbera jamesoni, kira-kira begitu menurut saya. Itu ditulis ini kan tidak umum juga ini gerbera, kemudian agronema, kemudian kapinis. Kapinis ini juga tidak terlalu umum sebagai nama kayu kan, ini Sloetia longata. Saya nyari itu apa ini kira-kira gitu kan, penasaran juga saya bikin. Mungkin dalam hal ini Faisal berhasil karena saya menjadi nyari gitu kan di kamus agronema, kemudian Fakta Munich itu. Kalau tadi saya bilang bahwa puisi kepada Yehuda Amichai ini unsur sejarahnya begitu kuat, tetapi Fakta Munich ini sejarah, tapi itu sebelum terjadi tempatnya kata-kata Fakta Munich itu agak hampir di bagian bawah gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah lagi, Fakta Munich itu justru duluan gitu, sebelum terjadi Holocaust itu. Kemudian Anjung Cahaya gitu. Anjung Cahaya ini kalau orang yang pembaca ya seolah-olah biasa gitu, bagus kan bunyinya Anjung Cahaya. Padahal ini saya yakin nama tempat ini, yaitu nama tempat di Tanjung Pinang yang Faisal juga datang. Saya juga ke situ waktu itu kan bareng Faisal di Temu Sastra Indonesia kedua itu di Tanjung Pinang. Kedua atau ketiga ya? Ketiga ya. Kemudian Markus Rupert banyak. Jadi rupanya memang ada ketertarikan kepada sesuatu yang eksotik gitu, yang ini kritik dari saya kadang-kadang agak maksain gitu keeksotikannya itu gitu. Efek dari segi efek pencitra juga nggak ada gunanya sebenarnya. Kemudian dari segi efek bunyi kadang-kadang juga
nggak menguatkan kata-kata atau bunyi-bunyi di sekitarnya juga gitu. Kadang-kadang malah menjadi semacam membuat puisi itu menjadi sumbang malahan gitu dengan masuknya kata-kata eksotik ini. Saya tidak tahu kenapa harus menggunakan kata-kata yang aneh-aneh begitu, yang sebenarnya tidak, menurut saya tidak terlalu bermanfaat, kecuali untuk orang yang penasaran kayak saya ya. Ini akhirnya saya nyari pengetahuan saya bertambah setelah membaca buku puisinya Faisal. Sebelumnya saya tidak tahu, akhirnya saya belajar, nyari-nyari di kamus. Oh ini. Itulah salah satu manfaat Anda membaca puisi ini, pengetahuan Anda bertambah. Tapi konteks pertanyaan Hasib itu belum dalam konteks puisi Langit Lemburawi itu. Timpani seperti langkah seorang resi itu apa? Disonansi yang melewati paksakan. Iya, itu tadi sama. Saya merasa memang maksain gitu, beberapa itu maksain, bukan hanya di tingkat bunyi tapi juga di tingkat citra. Itu tingkat citra. Silakan. Ya, saya kira mulai dari tadi bahwa di Yehuda Meha itu ada beberapa sumber yang saya baca, termasuk beberapa film yang saya tonton, yang ditulis Mas Arif. Filmnya Spielberg itu memang di situ ada, pada mulanya adalah Ajal mengintip dari balik balkon. Memang ceritanya seperti itu. Kemudian pada mulanya hanya Pilskal atau Sang Bartika. Di film itu sangat jelas menyebutkan itu demi tubuh di sisa lelah, siang yang tak terbelah. Bahkan di siang yang tak terbelah itu seperti tidak ada siang memang. Terus di Langit Lemburawi memang gema timpani seperti langkah seorang resi itu, gema timpani itu alat musik yang dung. Metal group itu Iya, di orkestra yang timpani yang di Indonesia hanya beberapa pemusik timpani yang bukan yang besar, yang kayak apa? Ya, alat pukul yang gede. Iya. Ya timpani. Fiskal gimana? Fiskal itu dari mana? Iya. Di film tadi gitu. Makanya ada penanda rilis itu yang Spielberg itu memang kalau lihat filmnya pasti jelas. Sulit seperti yang ditulis Mas Arif, memang rumit, tapi kalau lihat beberapa film termasuk film itu termasuk juga bahwa ini gabungan dari film-film Asia. Mas Arif, ada kebetulan saya mulai ada 5 film tentang ini, tentang Naji, tentang Yehuda. Kemudian tadi bahwa gema timpani itu memang seperti di Sunda itu ada istilah geluduk, geledek. Geluduk itu apa? Bukan halilintar. Guntur. Itu adiknya. Ya, makanya bilang itu ada suara geluduk. Nah, seperti itu. Kalau bunyi datang seorang resi itu kayak di kita itu apa? Resi. Seorang resi itu kayak imam gitu, kayak apa gitu. Kayak gitu maksudnya. Terus tadi itu di Paradise itu sebetulnya surga. Kau tiba beberapa jam lebih dulu duduk di kursi peluru, surga itu maksudnya. Tadinya yang waktu nulis itu memang ada beberapa juga memang yang salah tulis, kayak tampak jadi nampak itu memang ada beberapa yang Sini. Iya. Aku mau tanya. Oke. Enggak, aku udah pertanyaan. Oke. Mikrofon. Mas, tapi tadi itu aku masih belum tahu fiskal itu maksudnya yang gimana? Fiskal apa sih? Membayar pajak bulanan sih. Ini mungkin ada beberapa kata yang saya luput ya. Paradiso itu pasti saya luput.
Tapi saya tidak mengganti surga menjadi itu, pasti tidak. Tapi kalau salah tulis itu artinya saya kurang jeli. Nah, sekarang ini pertanyaan saya. Jadi kalau ada kesalahan ejaan, ya itu tanggung jawab saya. Itu saya salah. Nah, saya akan kembali kepada persoalan kata yang menurut kata yang tidak dimengerti atau kata yang menurut Arif asing atau aneh gitu ya. Sekarang begini, bagaimana kita akan tahu bahwa ketika kita menulis sajak itu mengukur bahwa penguasaan kata saya itu akan sama dengan penguasaan kata pembaca saya. Bagaimana saya bisa menduga bahwa kata yang bagi saya akrab itu bagi pembaca saya itu tidak asing. Kata yang ada dalam kamus yang kita akui bersama sebagai bahasa Indonesia, apakah itu serapan dari mana, tapi sudah kita akui dalam sebagai bagian dari kamus bahasa Indonesia misalnya. Dan itu masih banyak sekali, mungkin 60% yang terasa asing bagi pengguna bahasa Indonesia. Dan kalau itu kita gunakan, lalu orang mempersoalkan keasingan itu misalnya, ini menurut saya agak tidak fair ya. Jadi kesimpulan atau pernyataan bahwa ini terlalu dipaksakan, ini suka kata-kata asing, ini mau aneh, itu menurut saya itu harus ditarik sebagai dugaan. Karena keterasingan itu kan bagi pembaca A dan B dan C, belum tentu bagi D gitu. Jadi itu sulit sekali mengukurnya. Dan setiap kata yang tidak terlalu sering digunakan itu akan asing bagi banyak orang. Sementara kita juga dituntut untuk menghindari kata yang tidak asing, karena itu nanti dibilang klise. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai beban sejarah itu ya. Kalau orang menampakkan jejak tertentu pada karyanya, itu dibilang terpengaruh. Kalau orang menulis semacam kilasan-kilasan sejarah, nanti dikira masuk dalam kategori beban sejarah. Tapi kalau tidak, nanti dibilang ini tidak mengerti sejarah sastra, tidak menghargai penyair terdahulu, ini jatuh dari langit, atau jadi kok penyair ini serba sulit. Nah, pertanyaan saya kenapa puisi itu diperlakukan seperti itu? Kenapa ada tuntutan bahwa sesuatu itu harus murni, harus original, harus anggun, harus tidak boleh salah, tidak boleh kotor gitu misalnya. Dan itu tidak diberlakukan pada karya sastra yang lain. Misalnya orang rileks saja tuh, ada menulis Gajah Mada berulang kali, Kenarok berulang kali, atau meniru gaya Pram atau meniru gaya Esa Mintarja, itu tidak ada tuh tuduhan-tuduhan bahwa ini beban sejarah atau ini epikon atau ini, itu rileks. Nah, sementara dalam puisi ini tuntutannya itu menurut saya kok terlalu seram ya. Terlalu seram. Jadi menurut saya tidak fair memperlakukan puisi seperti itu. Kita tidak kurang rileks gitu. Sebagaimana kita misalnya membaca esai atau apalah tulisan kolom atau apa, itu bisa saja seperti strukturnya si B, si C, dan yang penting kan itu tidak begitu dipersoalkan. Bahkan tema yang sama ditulis oleh orang berkali-kali juga nggak apa-apa. Nah, dalam puisi ini semuanya itu menjadi tidak benar gitu. Frase yang sama dicurigai, pemenggalan kata yang sama dicurigai, diksi yang kurang lebih sama, suasana yang mirip itu dicurigai. Tapi kalau tidak sama sekali dikira jatuh dari langit atau dikira ahistoris gitu. Jadi serba sulit. Nah, bisakah kira-kira misalnya puisi ini kita hadapi secara rileks bahwa
oh si A ini ingin menyampaikan sesuatu, apakah itu buah pikirannya atau perasaannya atau gabungan dari keduanya, tapi kurang lebih menggunakan gaya yang semacam itu. Bisa nggak serileks itu misalnya? Ada nggak kira-kira yang ingin disampaikan? Ya pakai aja gaya yang dia kuasai. Kalau dia kuasai itu kebetulan mirip-mirip dengan gaya yang pernah dilakukan oleh Gunawan Muhammad. Ada nggak sih yang kira-kira yang ingin disampaikan yang berharga dari situ misalnya? Jangan, maksud saya, bisakah kita tidak sibuk mencari bahwa ini historis, ini terlalu beban sejarah, ini bau si A, ini jejak si B. Itu kok ruwet ya? Ini terlalu arkaik, ini terlalu aneh-aneh, terlalu asing. Tapi kalau enggak itu, kalau gampang ini terlalu klise. Jadi serba sulit. Oke. Itu pertanyaan saya kepada semuanya. Sebentar saya menambahkan bahwa penggunaan kata-kata yang memang asing, tetapi menurut saya nggak asing, kayak kata dogma, kayak kata dan sebagainya, itu sebetulnya bahwa apa sastra Indonesia ketinggalan oleh bahasa Indonesia sendiri. Misalnya kata lebay, atau kata di sastra Indonesia ada kata tertabrak vitamin C, sinyal mati maka aku pun mati. Itu apa memang harus baku bahwa sastra Indonesia, misalnya puisi, harus baku, tidak boleh menggunakan kata-kata yang lain? Tiba-tiba bahasa sudah ada, bahasa lemot, bahasa lebay, bahasa dan sebagainya, bahasa-bahasa ABG sekarang itu udah lebih jauh melangkah. Sementara kalau memang harus baku seperti itu, jadi sastra Indonesia saya kira termasuk berpuisi Indonesia ketinggalan kereta deh. Oke. Saya mau kasih background sedikit lagi. Apa yang dikatakan Faisal ini sebetulnya menjadi bagian dari apa yang ditulis Afrizal tentang puisi Indonesia Mutakhir. Jadi dalam makalahnya di Ternate dan pengantarnya untuk Bunga Rampai What is Poetry yang pertemuan penyair di beberapa kota itu, dia mengambil contoh puisi-puisi mutakhir berbahasa Indonesia yang tidak mengikuti pola-pola lirisisme, katakan begitu. Jadi misalnya dia sebut tadi sinyal BB apa? Itu salah satu puisi yang dia kutip milik seorang penyair perempuan di Jakarta yang menurut dia ini tidak lagi mengikuti pola-pola pengucapan puisi yang mapan. Dalam hal ini taruh tradisi liris Gunawan Muhammad misalnya. Ini menurut dia generasi baru yang tidak punya hubungan dengan sejarah sastra Indonesia atau puisi yang modern dalam yang dominan. Jadi menurut dia ini generasi penyair yang baru, ya bisa disebut segar karena mencari terobosan atau mencari jalan yang tidak ditempuh atau tidak diikuti oleh para penyair pada umumnya. Itu kurang lebih background kenapa Faisal menyebut puisi yang sinyal BB tertabrak. Itu bagian yang dikatakan Afrizal dalam esainya di Ternate dan di pengantar What is Poetry tadi. Nah, selebihnya saya kira ada yang mau berkomentar. Saya ada pertanyaan kepada penulis lepas dari topik sebelumnya. Tadi bilang lahir dan besar di pesantren, dan di pesantren itu nggak ada buku sastra karena bacanya kebanyakan kitab. Terus saya sangat tertarik bagaimana jalan Anda menuju ke sastra, bagaimana jalan Anda menemukan sastra, dan seberapa mudah atau seberapa sulit menemukan buku-buku atau karya-karya atau film-film atau apa aja yang kemudian menjadi inspirasi Anda. Apa harus kenal tempat-tempat tertentu yang menyediakan atau kenal teman-teman tertentu? Saya sangat tertarik tentang ketersediaan buku sastra. Terima kasih. Mas Jadul, ya. Setelah itu baru dijawab. Terima kasih. Saya tidak tahu apa Nabi Muhammad terpengaruh oleh Isa Al-Masih, Ibrahim, atau nabi-nabi yang sebelumnya. Pasti. Kalau memang keterpengaruhan itu harus dipermasalahkan. Kalau saya, kebetulan saya termasuk mungkin kategori masyarakat awam soal puisi. Waktu
waktu saya baca puisi Mas Gunawan Muhammad, saya juga tidak mengerti sama sekali. Tapi ketika beberapa kritikus menulis, mengulas tentang puisi beliau, ternyata puisi beliau sangat lebih erotis dibanding Kidung Agung di Alkitab. Itu, jadi saya cukup jadi mengerti gitu. Oh ini. Jadi ada histori yang dibuka di belakangnya. Kemudian juga ketika saya baca puisi Kang Faisal Imran, sama sekali saya tidak mengerti. Karena itu mungkin saya bacanya kurang, atau memang ya sama juga, ternyata di belakang itu harus baca buku segudang mungkin untuk mengerti itu. Dan ketika saya mengerti juga ketika baca pengantar dari kritikusnya itu yang di bukunya itu. Oh, jadi saya sedikit mengerti itu. Ini maksudnya. Nah, berangkat dari situ, mungkin saya sepakat dengan kata Mas Sito. Kata Mas Sito bahwa memang apa perlu puisi itu disakralkan atau dianggap biasa-biasa saja, atau puisi dianggap seperti bagaimana membuat kursi, apa ada yang baru dengan motif-motifnya dan lain-lainnya. Apa memang harus seperti itu atau memang harus disakralkan? Nah, pertanyaan saya lebih spesifik ke Mas Ari. Apa itu memang, apa ada sesuatu yang baru dari puisi Mas Faisal itu kalau kita lihat pada perkembangan saat ini? Yang barunya apa, lebih spesifiknya, dan kekurangannya itu apa? Apa memang ya seperti itulah kelemahan dan kelebihannya itu mungkin. Terima kasih. Saya bilang di pesantren-pesantren salaf, bukan di pesantren modern. Wah, saya berkunjung mondok di pesantren-pesantren salaf itu jarang sekali, bukan. Jangankan untuk buku-buku. Pesantren salafiyah itu pesantren yang murni pesantren, yang tidak ada sekolah, yang tidak ada administrasi dan sebagainya. Misalnya ada uang pendaftaran berapa, enggak. Jadi datang silakan, kalau mau ngaji silakan datang, tinggal nyari kopong, makan doa sendiri dan sebagainya gitu. Kopong itu asrama, istilahnya kopong itu. Jadi pesantren, iya. Misalkan saya gambarkan bahwa pesantren salaf seperti itu. Satu hari saya datang ke pesantrennya Abu Yadimiyati. Saya datang, ditanya, Anda mau apa? Mau ngaji, silakan datang kopong. Suruh di kopong. Itu tidak daftar, tidak apa, tidak terisi ini siapa namanya, enggak. Terus pengajiannya itu dari jam 12 malam sampai jam 3 malam. Istirahat untuk talaran Quran, kemudian ngaji pagi sampai jam 1, kemudian istirahat, kemudian ngaji lagi sampai jam 6:30. Itu terus-terusan seperti itu. Jadi bagaimana mau bisa membaca Quran, yang Quran tidak boleh masuk, kemudian radio tidak boleh masuk, apalagi handphone, kalau sekarang ada komputer segala macam, tidak ada itu. Jadi hanya bahkan ada tata cara, tata krama di pesantren itu kayak makan misalnya harus pakai peci ya, dan sebagainya. Itu memang seperti itu di pesantren. Mungkin berbeda dengan pesantren modern yang sarana olahraga ada dan sebagainya, atau bahkan alat-alat kesenian ada. Nah, untuk saya sendiri memang saya mengikuti Acep gitu. Jadi Acep siapa yang harus saya beli, misalnya buku-buku siapa saya nyari. Meskipun pada awal-awalnya saya suka nyuri di Gramedia itu bersama teman-teman. Soal pertanyaan itu, gimana bergaul dengan sastra? Oh iya, kenal dengan ikut sama Kang Acep gitu. Kenal siapa? Oh ini penulisnya ini gitu. Termasuk harus ngirim misalnya ke koran siapa orangnya dan sebagainya gitu. Akhirnya ya memang bergaul gitu. Yang baru dan kurang-kurang.
Jadi saya problem saya sebagai kritikus itu kadang-kadang kalau disuruh menilai baik dan buruk itu agak repot gitu ya, karena ya sudah sedemikian berkembang sastra kita. Jadi menurut saya yang paling kriteria yang paling masuk akal gitu, yang paling enak itu apakah saya merasa puisi ini bagus atau tidak. Tapi kalau harus biasanya saya kalau puisinya jelek saya pasti tidak mau nulis, pasti itu gitu. Capek kita nulis puisi kita nulis tentang puisi yang menurut kita jelek. Jadi kalau saya nulis itu pasti saya tertarik dengan itu. Nah, salah satu yang membuat saya tertarik dengan Faisal, saya tidak tahu apakah itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru atau tidak, karena ini akan muncul persoalan lagi ya, tentang baru dan tidak baru dan sebagainya itu. Tapi yang jelas misalnya puisi yang memang membuat saya cukup kagum itu kan yang kepada Yehuda Amichai itu misalnya, yaitu tidak banyak saya kira penyair, kalaupun ada yang mengangkat tema itu. Padahal tadi seperti dikatakan Faisal sendiri, sebenarnya dia juga ingin berbicara tentang situasi di Indonesia gitu. Tetapi dia menyangkutkan dengan satu sejarah di luar yang tidak lumrah juga dibicarakan sebagai tema puisi oleh penyair Indonesia. Dan ini menurut saya butuh keberanian juga gitu loh. Saya appreciate di situ. Kemudian sedikit saya mau ininya Mas Tok Srengeng ini tadi. Jadi memang betul bahwa apa yang asing atau apa yang kita tidak mengerti itu belum tentu pembaca lain tidak mengerti. Tentu saja itu fakta yang sulit kita bantah karena kita tidak mungkin menanyai satu persatu pembaca. Tetapi yang jelas kan, kalau saya tidak ngerti dengan satu kata, biasanya kalau kepentingan saya hanya membaca, hanya menikmati puisi itu, saya pas saja biasanya. Saya lewatin aja itu kata, kalau itu saya masih bisa menikmati, tidak masalah. Tapi dalam kepentingan menganalisa ini kan agak lain gitu. Jadi saya berusaha mengejar artinya apa sih ini sebenarnya gitu kan. Dan memang patokan yang paling jelas itu kan kamus, kalau menurut saya kamus bahasa Indonesia gitu kan. Nah, di dalam puisinya Faisal Imron ini ada kata-kata yang saya cari di kamus nggak ketemu gitu kan. Misalnya apa, daun gitu. Ya, saya menduga-duga aja itu daun, mungkin bahasa Sunda daun kali ya gitu. Tapi saya tidak yakin juga karena saya tidak punya kamus bahasa Sunda. Sebagai orang Jawa saya tidak paham itu gitu. Tentu saja orang Sunda yang baca puisinya Darmanto Jatman misalnya juga terbingung-bingung gitu dengan kata-kata istilah-istilah Jawa yang nggak ada di bahasa Indonesia. Tapi itu bisa kita kalau dalam kasus Faisal, kata-kata yang saya bilang eksotis itu bisa kita coret aja, sebenarnya tidak ada pengaruh isinya itu. Saya berani bilang begitu. Yang kita anggap asing. Kemudian tentang betapa repotnya menjadi penyair, sebenarnya itu sesuatu yang harus disyukuri menurut saya. Kerepotan-kerepotan yang
muncul di dalam perdebatan perpuisian itu yang tidak, setidak-tidaknya dari kesan saya terhadap komentar Sitok tadi, tidak terjadi di genre-genre sastra yang lain, di novel, di cerpen gitu. Walaupun ini bisa masih perlu kita apa benar itu tidak terjadi kerepotan-kerepotan tentang keterpengaruhan, tapi bahwa sastra lebih nyaring, lebih itu menjadi seolah-olah menjadi persoalan keterpengaruhan dan sebagainya, itu saya kira sesuatu yang patut, itu salah satu kekuatan yang menggerakkan puisi kita untuk terus maju. Menurut saya penting itu karena begitu dia dibilang terpengaruh ini itu misalnya, kemudian dia tersinggung, kemudian dia berusaha keluar dari sana, itu akan berpeluang untuk memunculkan sumbangsih baru, dalam tanda kutip ya. Sekali lagi baru ini istilah yang sangat rawan gitu, di dalam khasanah sastra Indonesia. Ketika muncul Persetubuhan Liar karya Sitok Srengenge misalnya, ya saya banyak mendengar bahwa itu Rendra gitu kan. Saya yakin juga Sitok juga dengar itu komentar-komentar yang semacam itu. Tetapi kan kemudian pada tahap selanjutnya di dalam perkembangan kreatif si penyair, ada kita lihat upaya-upaya untuk keluar dari situ itu, sehingga memunculkan sesuatu yang lebih menarik daripada itu. Ini bukan sesuatu yang patut disesali, betapa orang begitu kritis dengan puisi ketimbang dengan novel dan sebagainya. Ini justru ini yang salah satu kekuatan yang membuat perpuisian Indonesia terus maju. Bagaimana misalnya Afrizal menemukan bentuknya yang sekarang, saya yakin itu karena dia mereaksi Sutarji gitu. Mereaksi itu yang penting gitu. Menurut saya masih percaya itu ketimbang itu tadi apapun klaimnya, kalau terus seolah-olah sastra Indonesia, puisi Indonesia itu kembali menjadi nol lagi, kemudian kita tidak tahu aspek puisinya itu di mana gitu. Kecuali ada yang menjelaskan itu oke gitu. Persoalannya kan di kita tidak ada yang menjelaskan gitu. Misalnya puisi ketabrak vitamin itu kekurangan, terus puisinya di mana? Ataukah kita mulai perlu memikirkan kembali apakah puisi itu di zaman sekarang ini, atau mungkin kita perlu membuat seminar tentang itu, apakah puisi itu puisi di zaman ini. Mungkin menarik juga karena pasti akan muncul berbagai pendapat yang bertentangan dan bertabrakan. Teman-teman sekalian, sudah jam 9 kurang 1 menit, tapi saya kira memang apa yang dinyatakan oleh Sito ini bisa menjadi perdebatan yang panjang atau tidak berkesudahan, karena ada kepentingan para kritikus dalam hal ini Arif tentu saja sebagai penelaah akan menguliti secara lebih rinci puisinya Faisal, bagaimana rupa dan rincinya. Jadi memang saya kira tidak akan bisa dihindari bagaimana seorang kritikus membaca pengaruh penyair sebelumnya kepada penyair berikut, atau membanding-bandingkan antara penyair ini dengan penyair itu. Dan saya kira kerja penelaahan memang harusnya bergerak di situ. Tetapi dalam sudut pandang si penyair kan, dia memang harusnya lebih rileks, jauh lebih rileks, lebih nyantai gitu loh. Mau dibilang apa ya silakan aja. Saya kira itu dua kepentingan yang berbeda ya. Apa yang dinyatakan Sito ini lebih kepada kepentingan seorang penyair untuk terus berjalan ke depan, sementara yang dikhawatirkan adalah risiko atau akibat-akibat dari kerja penelaahan yang dilakukan oleh seorang kritikus. Saya kira
ini bisa berlanjut, tapi jika masih ada yang ingin berkomentar, satu orang atau dua, kalau bisa jangan Sito dulu karena yang lain masih banyak. Bendoko ini silakan, atau saya lihat ada Imam Mutarom. Imam Mutarom ini juga berangkat dari puisi dulu ya. Ada lagi? Bendoko, kalau begini apa maksudnya? Cukup atau? Saya sih kepingin mendengar satu lagi komentar sebelum saya serahkan kepada Sito sebagai penutup sesi terakhir. Atau Bung Irwan mau? Iya, kalau bisa kesempatan Mas. Ya, setelah itu kita kasih ke Sito dan ya silakan. Iya, saya kira saya setuju bahwa sebuah karya seni itu harus dihadapi sebagai hasil keterampilan. Dan problemnya justru itu, kritik sastra kita melulu membicarakan puisi sebagai sesuatu yang bukan keterampilan. Jadi misalnya saja puisi dilihat sebagai perpanjangan, ya, perpanjangan pencarian si penyair, gitu kan. Itu kan lalu menghubung-hubungkan puisi dengan penyairnya. Puisi dilihat sebagai satu sarana untuk mengutarakan semacam nilai tertentu. Itu kan semua usaha-usaha yang tidak melihat puisi sebagai keterampilan. Kalau kita lihat misalnya hampir seluruh tradisi kritik sastra kita itu seperti itu ya. Memperkait-kaitkan puisi dengan suatu nilai yang dipercaya berada di luar tapi melingkupi puisi itu. Nah, puisi kita itu baru menjadi ajak bedah keterampilan itu menurut saya ketika Pak Teeuw menulis kritik sastra pada tahun-tahun 70-an. Sekarang tentu saja kritik yang seperti itu ada, tetapi sangat jarang dilakukan ya. Hampir tidak ada seorang kritikus pun yang tahan, kalau ada yang disebut kritikus, untuk melihat benda puisi itu sebagai unsur-unsur yang kait-mengait dalam dirinya sendiri. Dan memang cara melihat masalah seperti ini nih sulit, karena diperlukan instrumen yang luar biasa tajamnya untuk melakukan telaah yang semacam ini. Tetapi tentu saja melihat puisi sebagai hasil keterampilan itu kan sebenarnya menghadapi puisi sebagai olah bahasa. Nah, disinilah sebenarnya tadi kita melihat kaitan antara satu puisi dengan puisi yang lain. Sebenarnya cara melihat kaitan antar teks itu juga harus dilihat sebagai bagian dari cara kita melihat puisi sebagai hasil keterampilan, melihat puisi sebagai teks. Nah, teks ini kan kompleks ya, memang seakan-akan dia terdiri dari kata-kata gitu. Tetapi sebenarnya puisi memperkaitkan diri dengan lingkungan bahasa di sekitarnya dan bagaimana dia bereaksi terhadap itu. Khususnya lagi puisi memperkaitkan dirinya dengan tradisi sastra yang ada di sekitarnya, dan ini saya kira yang membedakan puisi dari prosa. Di dalam prosa itu kita bisa melihat prosa sebagai prosa, tetapi puisi sebagai satu jenis teks itu memang kelihatannya tidak mungkin dibicarakan tanpa kaitan dengan teks-teks lain ya. Dan itu akan membuat kita mampu melihat puisi sebagai hasil keterampilan. Kira-kira seperti itulah ya. Ya, sebenarnya pengaruh itu dalam dirinya sendiri tidak jelek, tetapi kita selalu melihat hasil reaksinya itu seperti apa. Kan begitu kan. Puisinya Gunawan Muhammad itu tidak bisa dibicarakan terpisah tanpa puisinya Chairil Anwar. Contohnya itulah. Tetapi misalnya di situ kita bisa melihat efek sampingnya apa, produk-produk lain dari pengaruh itu apa di dalam puisi itu sendiri. Dan begitu juga puisi Sapardi Djoko Damono. Itu lagi-lagi kalau kita mau melihat puisi sebagai hasil keterampilan ya. Tentu saja kita boleh membicarakan puisi sebagai sesuatu yang lain, tetapi buat saya pembicaraan semacam itu tidak menarik ya, tidak menarik. Misalnya saja melihat puisi sebagai kelanjutan dari hidup penyairnya, itu yang paling tidak menarik sebenarnya, sudah pasti itu. Jadi saya ingin mengatakan itu. Jadi saya kira jalan pikiran Arif sudah betul, dan justru di situ
saya tidak melihat bedanya antara cara Arif melihat puisi dengan apa yang dicita-citakan Sito itu tadi. Tidak, jadi dan saya sudah di sinilah, nanti bisa banyak. Yang ingin saya tegaskan lagi adalah bahwa sering sekali penilaian terhadap puisi-puisi, terutama bagi yang lebih muda atau yang lebih baru, yang saya tadi katakan sebagai kurang fair itu juga banyak yang tidak bertanggung jawab sebetulnya. Misalnya mengatakan bahwa si A ini atau sebagian besar penyair baru dibebani oleh terlalu berat menanggung beban sejarah dan sebagainya, itu kadang-kadang harus kita renungkan lagi bahwa benarkah begitu. Kemudian mengatakan bahwa apa yang baru bahwa dengan sinyal BB, dengan cahaya bulan. Kalau penyair dulu belum ada BB yang masih alam, menulis tentang cahaya bulan sebagai satu tanda tertentu, dan anak sekarang yang lebih akrab adalah itu, nggak ada yang baru. Tidak bisa menurut saya dikatakan bahwa ini adalah putus dari sejarah sastra Indonesia, nggak bisa. Yang baru cuma bendanya kok, ungkapannya sama. Nah artinya kalau kemudian itu dikatakan Afrizal misalnya dan kita percaya, ya menurut saya kita goblok. Menurut saya, karena banyak sekali penilaian terhadap puisi itu sering muter-muter nggak karuan, ruwet, dan sering sekali tidak bertanggung jawab. Dan Afrizal menurut saya adalah satu di antara pengamat puisi yang sering melakukan hal itu. Itu jadi harap dicermati bahwa misalnya bahkan ketika dia menjelaskan sajaknya sendiri bahwa dalam puisi-puisinya itu tidak ada subjek gitu. Yang kemudian dia ingin katakan bahwa dia meneruskan tradisi Sapardi, bahwa dalam puisi Sapardi tidak ada subjek karena di sana menolak antroposentrisme dalam kepenyairan Indonesia. Itu gagah sekali istilah itu, dikatakan bahwa Sapardi menolak antroposentrisme dalam perpuisian Indonesia, dan karena itu subjek di sana tidak ada subjek, karena di situ yang ada adalah hujan, adalah daun, adalah angin. Nah, Afrizal tidak paham bahwa daun, hujan, dan angin itulah subjek. Misalnya gitu. Jadi sering sekali karena dia itu melakukan satu pengertian-pengertian yang berbeda, yang kadang tidak mengikuti terminologi yang sudah ada. Pernah sekali misalnya dia menulis tentang antropologi kaleng Coca-Cola, dan itu misalnya, dan ketika dikejar soal itu dia mengatakan bahwa antropologi di situ yang saya maksud adalah yang berbeda sama sekali. Misalnya, nah hal-hal yang semacam itulah yang kadang-kadang tidak bisa kemudian kita pegang kebenarannya, karena setiap kita debat dengan teknologi yang sudah kita pahami, dia mengelak bahwa itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu. Nah demikian pula dengan penghakiman terhadap banyak sekali penyair-penyair muda dengan cara-cara yang seperti itu menurut saya justru itulah yang lebih dulu harus dikritisi menurut saya. Gitu. Kemudian saya ingin menyinggung lagi tentang reaksi terhadap penyair terdahulu gitu ya. Yang Anda memberi contoh bahwa Afrizal mereaksi terhadap Sutarji. Menurut pengakuannya dia mereaksi terhadap Sapardi. Saya melihat kedua-duanya ada di situ. Tapi apa yang kita dapat kemudian? Dalam sebuah diskusi, saya pernah terlibat bahwa ada yang mengatakan bahwa Afrizal itu memunculkan kebaruan. Kebaruan apa? Misalnya, bagi saya, yang berharga dari Afrizal adalah intensitasnya. Tapi intensitas di situ juga bagi saya tidak beda dengan kenekatan.
gitu loh. Jadi saya tidak bisa membedakan antara ini orang nekat atau meyakini sesuatu yang baru. Itu hampir nggak ada batasnya. Kalau apa yang pernah terjadi ya, atau pernah dicapai oleh Sapardi atau Tarji memunculkan apa yang selama ini kita sudah baca, kemudian dia memberontaki itu dan mengatakan bahwa saya mau ke kantor pos tapi ini hari Minggu kantor pos tutup. Itu seluruh dunia kan sudah tahu hari Minggu kantor pos tutup, dan itu ditulis dia sebagai puisi dan itu diklaim sebagai kesenian. Nah, untuk apa? Misalnya ada. Ada. Kalau orang mengatakan bahwa saya mau ke kantor pos tapi ini hari Minggu kantor pos tutup, loh kalau kayak gitu kemudian diangkat sebagai puisi dan diklaim sebagai kesenian, untuk apa? Atau ibu guru terbuat dari ayam goreng, itu ada. Bagaimana itu? Itu apa garis? Misalnya, jadi kadang-kadang kita harus tenang dan dengan santai tapi kritis. Jangan silau sama sekali ini ditulis oleh siapa dan dikatakan oleh siapa. Gitu. Misalnya ada pernah satu perdebatan yang serius sebelum menentukan siapa yang layak menerima buku terbaik versi Tempo misalnya. Beberapa orang keberatan dengan frasanya Nirwan Dewanto yang tubuh harimau yang transparan, kurang lebih semacam itu. Tubuh harimau yang transparan, semua orang kelihatan menurut dia tidak masuk akal. Saya bilang, dan mereka mengatakan bahwa Sajak Afrizal lebih baru atau lebih menawarkan kebaruan. Saya bilang, tolong kalau mengatakan Sajak itu tidak masuk akal, perlakukan juga teori itu pada Sajaknya Afrizal. Kasih tahu saya di mana masuk akalnya ibu guru yang terbuat dari ayam goreng. Satu itu. Kalau tubuh harimau yang transparan itu ditolak sebagai hal yang tidak masuk akal, saya beri contoh. Apakah Anda berani menolak Neruda yang mengatakan bahwa tangan kekasihnya itu tembus pandang? Apakah Anda bisa menolak bahwa sajaknya Arthur Rimbaud yang mengatakan bahwa tubuh Ophelia itu tembus pandang? Misalnya. Jadi kadang-kadang kalau seseorang yang sudah kadung punya otoritas besar itu gampang sekali diterima, gitu. Tapi yang baru kemudian dianiaya gitu. Nah, menurut saya seperti itu yang. Oh, ini masalah pribadi di jurian, saya paham. Bukan, tapi ini kan cara pandang yang ingin saya sampaikan itu cara pandang. Kenapa ada contoh-contoh yang lain yang bisa dengan mudah diterima dan satu tidak? Gitu. Saya kira apa yang saya tulis di Langit Temulawe ini ada sab-sab kecil, bumi yang lain, panah dan sesaji. Bagaimanapun bahwa saya hidup, saya berjalan, menjalani hidup ini selalu bersentuhan dengan yang lain. Saya punya perasaan, saya punya pikiran dan tidak bisa melepaskan itu. Mungkin bahwa saya menulis tentang bumi yang lain, saya menceritakan hal-hal pengalaman-pengalaman saya. Kemudian di panah bahwa memang saya selalu berpikir bahwa sampai kapan kita harus hidup. Kemudian kalau misalnya ada hidup setelah mati, itu selanggam apa gitu, seabadi apa gitu lah hidupnya itu. Kemudian bahwa di apa yang disesaji itu mah saya sampai hari ini masih menghantui bahwa ada pertanyaan misalnya bahwa apakah mungkin barang yang saya ciptakan, bahwa barang misalnya atau lukisan yang saya ciptakan bisa memberi sesaji kepada penciptanya. Saya kira mungkin itu. Nah, ini bersahabat, nyata bersahabat. Teman-teman sekalian, saya kira banyak hal yang bisa kita tangkap pada malam ini, mulai dari yang arkaik sampai yang baru, antara yang pengaruh penyair terdahulu dengan penyair kemudian, antara kota dengan desa dan lain-lain. Soal-soal yang menarik dalam puisi Indonesia Mutakhir. Tapi waktunya sudah larut, hampir jam 9:30, dan kita bisa berdiskusi di luar setelah acara ini ditutup. Silakan. Terima kasih banyak telah datang dalam forum ini. Terima kasih banyak kepada Arif dan selamat untuk Faisal atas buku puisi kedua Anda. Sekali lagi tepuk tangan yang hangat untuk Arif dan Faisal. Selamat malam.